Baitud Dakwah. Suatu malam menjelang fajar, dalam inspeksi rutinnya, Khalifah Umar bin Khattab mendengar dialog menarik antara seorang ibu dengan gadis kencurnya. "Cepatlah bangun, perah susu kambing kita dan campurkan dengan air sebelum orang bangun dan melihat kerja kita." "Bu, saya tak berani. Ada yang selalu melihat gerak-gerik kita." "Siapa sih pagi ini mengintai kita?" sang ibu bertanya. "Bu, Allah tak pernah lepas memperhatikan kita." Khalifah segera kembali dengan satu tekad yang esok akan dilaksanakannya, melamar sang gadis untuk putranya, Hashim bin Umar. Kelak dari pernikahan ini lahirlah seorang cucu, Umar bin Abdul Aziz, Khalifah kelima. Tuan dan Nyonya yang saya hormati, tentu saja istilah batu dakwah ini tidak dimaksudkan sebagai rumah tempat keluarganya setiap hari berpidato. Juga bukan keluarga dengan aktivitas belajar mengajar seperti layaknya sebuah sekolah formal. Ia adalah sebuah wahana tempat pendidikan berlangsung secara mandiri dan alami, namun bertarget jelas. Ada kegawatan yang sangat ketika roda keluarga meluncur tanpa kendali, saat salah seorang anggotanya sadar apa yang sedang terjadi. Segalanya mungkin telah terlambat. Keterlambatan itu dapat mengambil bentuknya pada ABG yang asing dari nilai-nilai ayah ibunya, atau ayah yang lupa basis keluarganya oleh kesibukan kerja di luar, atau ibu yang terpuruk dalam rutinitas yang membunuh kreativitasnya, atau karir yang menggilas peran dan fitrah keibuannya. Banyak orang merasa telah menjadi suami, istri, atau ayah dan ibu sungguhan, padahal mereka baru menjadi ayah, ibu, suami, atau istri biologis. Sangat kasar kalau diistilahkan menjadi jantan, betina, atau induk dan biang, walaupun dalam banyak hal ternyata ada kesamaan. Kalau hanya memberi makan dan minum kepada anak-anak, kambing, ayam, dan kerbau telah memerankan fungsi tersebut dengan sangat baik. Dan isu sentral pewarisan nilai-nilai kehidupan dalam kehidupan mereka tak ada soal. Buktinya, tak satu pun anak ayam yang berkelakuan kerbau, atau anak kerbau berkelakuan belut, atau anak kambing berkelakuan serigala. Adalah suatu penyimpangan bahwa anak manusia bertingkah laku babi, serigala, harimau, atau musang. Tentu saja ini tidak dimaksud mendukung program robotisasi anak yang dipaksa menghafal seluruh program yang dijalankan bapak ibunya tanpa punya peluang menjadi dirinya sebagai hamba Allah, karena mereka harus menjadi hamba ayah, hamba ibu, dan hamba guru. Ini tidak ada hubungannya dengan program tahfiz atau apresiasi seni Islam yang menjadi bagian dari sungai fitrah tempat air kehidupan mengalir sampai jauh. Misteri berkah. Saat ini ada beberapa keluarga sederhana dibimbing oleh intuisi kebapaan dan keibuan mendapat berkah dalam mendidik anak-anak mereka. Anak SMU-nya lulus dengan baik, plus hafal 1000 Alfiyah Ibnu Malik, rujukan utama gramatika Arab, Nahwu. Lumayan mengagumkan. Jebolan SMU menjadi rujukan sesama mahasiswa di sebuah universitas terkemuka di negara Arab. Tahun-tahun berikutnya, sang adik menyusul dengan hak beasiswa ke sebuah universitas unggulan di Eropa. Lainnya bisa melakoni 2 kuliah yang pelik, bahasa Arab di sebuah kolese paling representatif, sementara siangnya mengambil jurusan ekonomi. Kemenakannya hafal Al-Quran 30 juz menjelang akhir semester 8 di Institut Teknologi paling bergengsi di negara ini. Kemenakan lainnya lulus Akademi Militer Angkatan Darat tanpa kehilangan kesantriannya yang pekat. Sang bapak jauh dari penguasaan teori ilmu-ilmu pendidikan. Ketika digali hal yang paling spesial dari kelakuannya, muncul jawaban yang signifikan. Kecintaan keluarga tersebut kepada ulama dalam arti yang sesungguhnya, dan keberaniannya amar ma'ruf nahi mungkar tanpa harus selalu mengandalkan mimbar tablik. Mengesankan sekali ucapan Ali Zainal Abidin, cucu Ali bin Abi Thalib. Barang siapa meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, maka anak, istri, dan pembantunya pun akan membangkang kepadanya. Ternyata memang keikhlasan seorang atau keluarga
kerap menembus sampai beberapa generasi sesudahnya. Boleh jadi seseorang merasa telah menjadi bagian dari dakwah yang besar dan berkah, tetapi bukan sikap dai yang dirawatnya. Alih-alih dari membimbing masyarakat dengan fikih dan akhlak daiyah, justru sebaliknya, hanya gibah dan pelecehan yang digencarkannya terhadap masyarakat. Padahal besar kemungkinan mereka tidak tersentuh dakwah atau tidak mendapatkan komunikasi yang memadai. Ikhlas, nilai plus yang menembus lintas generasi. Keikhlasan yang naif Nabi Ibrahim yang rela demi melaksanakan perintah Allah meninggalkan istri dan bayinya di lembah yang tak bertanaman di dekat rumah Allah yang dihormati. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Menghasilkan bukan hanya turunan nasab yang konsisten, tetapi juga turunan fikrah yang militan. Ummu Sulaim, ibu Anas bin Malik yang begitu stabil emosinya dan begitu mendalam keikhlasannya menerima kematian bayinya, mendapat 100 anak dan cucu. Semuanya telah hafal Al-Quran dalam usia sangat dini. Itu hasil hubungan yang penuh berkah, ditingkahi doa berkah Rasulullah SAW di malam yang sangat beralasan baginya untuk meratapi bayinya yang tiada. Demikian pula pengkhianatan istri Nabi Lut dan Nabi Nuh yang karenanya Allah menyebutnya dengan imro'ah, perempuan, bukan zaujah, istrinya. Melahirkan generasi yang sangat berbeda. Yang satu generasi sangat robani seperti Nabi Ismail alaihissalam yang cermin kepribadiannya membersit dalam ungkapan pekat nilai-nilai tauhid. Ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Akan kau temukan daku, insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Quran As-Saffat ayat 102. Di seberang lain dengan pongahnya Yam bin Nuh berkata, saat ayahnya mengajak naik bahtera penyelamat, aku akan berlindung ke gunung yang akan menyelamatkanku dari air bah. Quran Surat Hud ayat 43. Di zaman ketika setiap serigala dengan mudah menyerbu masuk ke rumah-rumah yang tak lagi berpagar dan berpintu, siapa yang merasa aman dan mampu melindungi anak-anak fitrah dari terkamannya? Siapa yang tabah melindungi gelas bening dan kertas putih suci itu dari ancaman yang setiap waktu dapat memecah hancurkan dan mencemari mereka? Siapa yang tak gentar hatinya melihat cermin bening yang semestinya ia perhatikan betul raut wajahnya di sana, seraya merintihkan desakan suara hatinya dalam sujud panjang di keheningan malam? Dan kami telah berpesan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dengan susah dan melahirkannya dengan susah, masa hamil dan menyapihnya 30 bulan. Sehingga ketika ia mencapai masa kuatnya dan mencapai usia 40 tahun, ia berkata, Ya Rabbi, ajarkan daku agar dapat mensyukuri nikmat yang Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan beramal soleh yang Engkau ridhoi, serta perbaikilah untukku dalam keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan aku termasuk kaum yang menyerahkan diri.